Kalau kita bicara tentang konglomerasi jam tangan, banyak orang langsung teringat pada Swatch Group atau Richemont. Tapi ada satu grup luxury terbesar di dunia yang juga memiliki pengaruh besar dalam industri horologi, LVMH. Halo sahabat PGJ Watches, kembali lagi bersama saya Spinky Wijaya Kusuma. Di video kali ini kita akan membahas salah satu konglomerasi luxury terbesar di dunia, yaitu LVMH. Dan lebih spesifik lagi, lini jam tangan yang berada di bawah grup ini. Banyak orang mengenal LVMH sebagai perusahaan fashion dan luxury goods. Tetapi sebenarnya mereka juga memiliki divisi jam tangan yang sangat kuat. Jadi di video ini kita akan melihat bagaimana LVMH membangun portofolio jam tangannya. Dan mengapa brand-brand ini memiliki posisi yang sangat penting di dunia horologi modern. LVMH adalah singkatan dari Louis Vuitton Moet Hennessy. Sebuah konglomerasi luxury asal Prancis yang didirikan dari penggabungan beberapa perusahaan besar di industri fashion, wine, jewelry, dan luxury goods. Dengan lebih dari 70 brand luxury di bawah naungannya, LVMH dikenal sebagai salah satu grup paling berpengaruh di dunia. Di dalam struktur perusahaan ini terdapat divisi khusus yang menangani industri jam tangan, yaitu LVMH Watch Division. Divisi ini berfokus pada pengembangan brand-brand horologi yang memiliki identitas kuat di segmen masing-masing, mulai dari sport watch hingga haute horologi. Berbeda dengan Swatch Group yang memiliki banyak brand di berbagai level harga, LVMH cenderung memilih pendekatan yang lebih terkurasi. Mereka tidak memiliki terlalu banyak brand jam tangan, tetapi setiap brand yang mereka miliki memiliki positioning yang sangat jelas, baik dari sisi desain, teknologi movement, maupun target pasar. Pendekatan inilah yang membuat LVMH Watch Division menjadi salah satu pemain penting dalam industri jam tangan modern. Brand pertama dan bisa dibilang yang paling dikenal luas di bawah LVMH Watch Division adalah TAG Heuer. Brand ini memiliki sejarah panjang yang sangat erat dengan dunia motorsport dan kronograf. Sejak didirikan pada tahun 1860 oleh Eduard Heuer, perusahaan ini sudah dikenal sebagai pionir dalam teknologi pengukuran waktu presisi, khususnya untuk dunia balap dan olahraga. Salah satu inovasi pentingnya adalah pengembangan sistem kronograf yang semakin akurat dan praktis digunakan, yang kemudian menjadi DNA utama dari brand ini. Model-model seperti Carrera, Monaco, dan Aqua Racer menjadi 3 koleksi yang paling merepresentasikan identitas TAG Heuer. Carrera dikenal dengan desain kronograf yang bersih dan sporty elegan. Monaco terkenal dengan bentuk case kotaknya yang ikonik serta hubungannya dengan dunia motorsport. Sementara Aqua Racer menjadi lini diver watch yang tangguh dengan ketahanan air tinggi dan desain yang sangat modern. Kombinasi antara heritage balap, teknologi kronograf, dan desain sporty membuat TAG Heuer menjadi salah satu brand paling kuat dalam portofolio jam tangan LVMH. Jika TAG Heuer dikenal karena hubungan kuatnya dengan dunia motorsport modern, maka Zenith adalah brand yang membawa warisan teknis kronograf Swiss yang sangat penting dalam sejarah horologi. Zenith didirikan pada tahun 1865 oleh George Favre-Jacot dan sejak awal perusahaan ini berfokus pada pembuatan movement presisi tinggi yang diproduksi secara terintegrasi dalam satu manufaktur. Pencapaian terbesar Zenith datang pada tahun 1969 ketika mereka memperkenalkan El Primero, salah satu movement kronograf otomatis pertama di dunia dengan frekuensi tinggi 36.000 getaran per jam. Frekuensi tinggi ini memungkinkan kronograf mengukur waktu hingga 1/10 detik dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Movement El Primero bahkan pernah digunakan oleh Rolex Daytona pada generasi tertentu yang semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu kronograf terbaik yang pernah dibuat. Saat ini, Zenith tetap mempertahankan DNA tersebut melalui koleksi seperti Chronomaster Sport yang menampilkan kemampuan kronograf 1/10 detik secara visual, serta DeFi Skyline yang menghadirkan interpretasi modern dengan desain yang lebih futuristik. Zenith menjadi simbol perpaduan antara sejarah,
teknik tinggi, dan inovasi kronograf dalam portofolio LVMH. Jika Zenith mewakili tradisi kronograf Swiss yang klasik, maka Hublot justru berdiri di sisi yang sangat berbeda dari spektrum horologi. Brand ini dikenal karena filosofi yang mereka sebut Art of Fusion, yaitu menggabungkan material, teknologi, dan desain yang tidak biasa dalam satu jam tangan. Hublot sendiri didirikan pada tahun 1980 oleh Carlo Crocco, dan sejak awal sudah berani melanggar pakem tradisional dengan menggabungkan case emas dengan rubber strap, sesuatu yang pada saat itu dianggap sangat kontroversial di dunia jam tangan mewah. Namun pendekatan inilah yang kemudian menjadi identitas utama Hublot. Popularitas brand ini semakin melonjak setelah peluncuran koleksi Big Bang pada tahun 2005 yang membawa desain berani, case besar, dan penggunaan material inovatif seperti seramik, carbon fiber, titanium, hingga sapphire case transparan. Selain Big Bang, Hublot juga memiliki koleksi Classic Fusion yang menawarkan tampilan lebih elegan namun tetap mempertahankan karakter modern brand ini. Dengan pendekatan desain yang futuristik dan eksperimental, Hublot berhasil memposisikan dirinya sebagai salah satu brand paling avant-garde dalam industri jam tangan modern. Berbeda dengan Tag Heuer yang kuat di motorsport, Zenith di kronograf, atau Hublot dengan desain avant-garde, Bulgari membawa pendekatan yang sangat berbeda dalam dunia horologi. Brand ini berasal dari Italia dan sejak awal dikenal sebagai rumah perhiasan mewah. Namun dalam 2 dekade terakhir, Bulgari berhasil membuktikan bahwa mereka juga mampu menjadi pemain serius dalam industri watchmaking Swiss. Pusat manufaktur jam tangan Bulgari berada di Swiss, tetapi filosofi desainnya tetap sangat dipengaruhi oleh estetika Italia yang berani dan artistik. Koleksi yang paling terkenal tentu saja adalah Octo Finissimo, sebuah lini jam tangan yang dikenal karena desain arsitekturalnya yang unik serta rekor dunia dalam kategori jam tangan ultra thin. Bulgari berhasil menciptakan berbagai movement mechanical yang sangat tipis, mulai dari automatic, chronograph, hingga perpetual calendar, yang semuanya memecahkan rekor ketebalan di industrinya. Selain Octo Finissimo, Bulgari juga memiliki koleksi Octo Roma yang tampil lebih klasik dan elegan. Melalui kombinasi desain arsitektur modern dan inovasi teknik yang luar biasa, Bulgari berhasil mengubah persepsi bahwa brand perhiasan juga bisa menghasilkan jam tangan kelas haute horologi. Brand terakhir dalam lini jam tangan LVMH adalah Louis Vuitton, sebuah nama yang awalnya dikenal sebagai rumah mode dan produsen luxury leather goods. Namun dalam 2 dekade terakhir, Louis Vuitton mulai membangun reputasi yang semakin serius dalam dunia horologi. Langkah besar mereka terjadi ketika LVMH mengakuisisi manufaktur La Fabrique du Temps di Jenewa, sebuah atelier watchmaking yang dipimpin oleh master watchmaker Michel Navas dan Enrico Barbasini. Melalui manufaktur inilah, Louis Vuitton mulai mengembangkan movement in-house serta komplikasi mekanik yang sangat unik. Salah satu koleksi paling dikenal adalah Tambour, jam dengan desain case cylinder yang khas dan mudah dikenali. Selain itu, ada juga komplikasi khas Louis Vuitton yaitu Spin Time, sebuah mekanisme tampilan jam di mana kubus-kubus kecil berputar untuk menunjukkan waktu secara visual yang sangat unik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Louis Vuitton tidak hanya sekedar membuat jam sebagai aksesori fashion, tetapi juga berusaha masuk ke wilayah high watchmaking dengan karakter desain yang sangat kuat dan berbeda dari brand Swiss tradisional. Jika kita melihat keseluruhan portofolio LVMH Watch Division, terlihat jelas bahwa strategi mereka berbeda dibanding grup jam tangan lainnya seperti Swatch Group atau Richemont. LVMH tidak memiliki terlalu banyak brand jam tangan, tetapi setiap brand yang mereka miliki memiliki karakter yang sangat kuat dan jelas posisinya di pasar. Tag Heuer berada di segmen sport luxury dengan heritage motorsport yang kuat. Zenith menjadi representasi watchmaking klasik dengan movement chronograph legendaris El Primero. Hublot mengambil jalur desain avant-garde dengan eksplorasi material modern yang berani. Bulgari membawa kombinasi desain Italia dan inovasi teknis melalui koleksi ultra thin Octo Finissimo. Sementara Louis Vuitton mulai mengembangkan identitasnya di wilayah high watchmaking melalui manufaktur La Fabrique du Temps.
Pendekatan ini membuat LVMH membangun portofolio yang tidak terlalu luas, tetapi sangat fokus pada inovasi, desain, dan identitas brand yang kuat. Gimana menurut kalian? Ada nggak jam tangan yang kalian suka dari grup ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang suka konten video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik seputar jam tangan mewah dan keren lainnya. Dan kita ketemu lagi di next video. See you, bye-bye!